semuanya, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Wah, sudah kelihatan ya. Tuhan Yesus bersama dengan kita. Saatnya kita akan bersama dengan Kak Wiwi untuk apa? Sekolah minggu ya, ibadah sekolah minggu. Adik-adik, halo, gimana? Semuanya siap dan oke? Pasti kita punya sesosok ya, seseorang Tuhan Yesus, sahabat kita ya. Kita akan sapa ya, seperti Tuhan Yesus yang menjadi sahabat kita. Yuk, supaya semakin ceria, semakin sempurna ya di ibadah kita, kita akan pujikan Tuhan Yesus sahabatku. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, ketika pagi hari ini Tuhan persiapkan setiap kami, bukan satu kebetulan, tapi karena roh-Mu, karena berkat-Mu Tuhan, karena kasih-Mu, kami boleh semua bersama adik-adik yang mempersiapkan diri, hati, dan semuanya kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Tuhan memberkati adik-adik semua, orang tua, semua yang mengikuti ibadah ini. Tuhan juga memberkati tim multimedia, Tuhan memberkati yang akan bercerita tentang firman Tuhan, dan semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu untuk waktu ini dari awal sampai selesai. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wow, semakin sukacita ya setelah kita berdoa. Tuhan kuatkan, Tuhan mantapkan ya, Tuhan bersama dengan kita. Ya, seperti Kak Wiwi juga sangat sukacita karena kita punya sahabat yang selalu melihat kita, selalu mengerti ya, selalu peduli ya, karena selalu ada di hati kita. Jadi terus apapun yang kita lakukan, Dia tahu siapa? Dia Tuhan Yesus ya, seperti lagu tadi. Nah, sekarang Tuhan Yesus juga tahu, mengerti ya. Makanya kita harus hati-hati gunakan mulut, tangan, kaki kita semuanya. Yuk kita akan menyanyikan lagu
hati-hati gunakan tanganmu, mulutmu, kakimu ya. Oke, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Ya, kalau semakin sukacita, tidak boleh sedih lagi ya. Dan kita selalu berjalan bersama Tuhan ya. Makanya harus selalu ingat ya, ingat aku bersama Tuhan Yesus. Aku dilihat, aku dipedulikan ya gitu. Nah, saatnya kita juga akan mendengarkan firman Tuhan, yang mendengarkan cerita Alkitab yang sungguh indah ya. Nanti bersama Kak Andrea akan menyampaikan, tapi kita akan memuji Tuhan dulu ya, supaya Tuhan akan semakin bersama dengan kita. Tuhan akan hadir ya saat ini di sekolah minggu ini. Ya, kita akan pujikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Setelah kita menyanyikan pujian ya, kita juga akan mohon pimpinan Tuhan ya, supaya Tuhan memberkati, Tuhan yang berbicara, Tuhan membuat adik-adik mengerti ya apa yang Tuhan mau ya. Kita akan mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa dulu untuk firman kali ini. Yuk kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih kalau Engkau selalu membimbing kami Tuhan dalam setiap langkah kami. Engkau melihat dan mengerti
dan sangat peduli. Dan kini tiba saatnya Tuhan, adik-adik akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau pakai setiap yang terlibat dalam dari pemberitaan firman ini Tuhan. Buat Kak Andre, Tuhan memberkati. Buat adik-adik, Tuhan juga campur tangan supaya bisa memahami dan menangkap apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kami serahkan waktu ini. Amin. Adik-adik, ya lama tak jumpa ya dengan Kak Andre. Rasanya kangen sekali ya dengan adik-adik. Baik adik-adik, Kak Andre akan membacakan, menceritakan firman Tuhan. Sudah siap belum? Ya, temanya hari ini adalah berkata benar walau sukar. Nah, ini adik-adik, Kak Andre punya alat pendeteksi. Namanya poligraf. Nih, ya. Alat poligraf. Nah, apa itu, Kak? Nah, poligraf adalah alat yang mendeteksi kebohongan. Kebohongan itu bisa deteksi dengan alat yang namanya poligraf. Mengapa bisa? Karena saat kita berkata bohong, jantung kita akan berdegup dengan kencang. Duk, duk, duk gitu ya. Nah, itulah alat itu. Nah, apa hubungannya dengan firman Tuhan, Kak Andre? Gini, ada cerita di mana Tuhan Yesus dihadapkan pada situasi yang sangat sulit. Apa ceritanya? Demikian ya. Jadi Yesus itu akan ditangkap. Nah, ditangkap dan dibawa kepada imam. Namanya Imam Hanas. Imam Hanas itu mencecar pertanyaan. Yesus, kau mengajarkan apa? Kepada Imam Hanas pun marah seperti itu ya. Kemudian Yesus, engkau sendiri tahu. Sebenarnya apa yang engkau ajarkan, semuanya tahu. Nah, kemudian saat itu Yesus berkata demikian, dan dia tidak bersalah kan? Nah, Yesus jujur. Apa yang engkau ajarkan? Ya Yesus mengajarkan bahwa juru selamat manusia telah datang. Dan itu Yesus adalah jalan kebenaran. Nah, berbeda dengan muridnya yang satu, yaitu Petrus. Petrus tidak demikian. Petrus saat Yesus dibawa, Petrus ke perapian. Nah, kemudian ditanyai, "Hei, bukankah engkau murid Yesus?" Petrus menjawab apa coba kira-kira? Petrus menjawab, "Ya, benar." Petrus berbohong. Dia bilang, "Tidak, aku tidak kenal Yesus." Padahal dia muridnya, jelas-jelas dong Petrus mengenal Yesus. Kemudian kita kembali lagi ke Yesus. Nah, Yesus saat ditanyain Imam Hanas tidak menjawab. Kemudian Imam Hanas membawa Yesus kepada Kayafas. Kayafas pun menanyakan hal yang sama. "Yesus, apakah kau pengajar yang sesat?" Nah, Yesus menjawab, "Engkau sendiri tahu ajaran yang aku ajarkan adalah ajaran kebenaran." Aduh, kita lihat lagi ke Petrus yuk. Nah, Petrus dia berjalan lagi dan bertemu dengan orang lain. Lalu berkata, "Hei, kau Petrus kan, murid Yesus?" Tapi apa jawab Petrus? Dia menyangkal untuk kedua kalinya. "Tidak, aku tidak kenal Yesus." Wah, jantungnya Petrus makin berdebu kencang nih. Wah, Petrus berjalan. Yesus pun akhirnya dibawa dan diadili. Tapi Yesus berkata, sebelum ayam berkokok 3 kali, Petrus akan menyangkal Yesus ketiga kali. Dan benar, Petrus pun ditanyai lagi. "Tidak, aku melihat kamu bersama-sama Yesus orang Nazaret itu." Namun, Petrus sekali lagi terakhir untuk ketiga kalinya menyangkal Yesus. "Tidak, aku tidak kenal Yesus." Dan Petrus sedih hatinya. Nah, adik-adik, coba bandingkan Yesus dengan Petrus.
kedua hal yang berbeda bukan? Yesus, dia berkata benar tentang apa yang diajarkan. Adalah kebenaran walaupun di bawah tekanan. Sedangkan Petrus, dia berkata tidak benar, berkata bohong. Juga sama dalam tekanan yang sama. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Kita harus mencontoh siapa? Tentu harus mencontoh Tuhan Yesus. Walaupun Yesus dalam keadaan tertekan, walaupun dalam keadaan dipojokkan, namun Yesus tetap berkata benar walaupun sukar. Berbeda dengan Petrus yang dia berbohong untuk menutupi supaya dia tidak ikut dijebloskan atau dihukum. Nah, adik-adik, kalau adik-adik dalam keadaan yang sukar, kalian misalkan mencontek, kemudian ketahuan, gimana nih? Berkata jujur atau berkata bohong? Lebih baik adik-adik berkata jujur deh. Walaupun adik-adik menerima akibatnya harus bertanggung jawab. Namun berkata jujur lebih baik, benar lebih baik daripada berbohong. Nah, adik-adik harus melakukan seperti itu setiap hari dan dalam firman Tuhan minta pertolongan Tuhan. Adik-adik sebentar. Kak Andre punya apa ya? Iya benar, ayat super. Yuk, adik-adik, Kak Andre mau hitung ya, adik-adik hitung sampai 3 ya. Nanti Pak Andre akan ambilkan kitab 1, 2, 3. Ini dia kitabnya. Alkitab, oke? Nah, bacaannya dari kitab Amsal pasal 12 ayat yang ke-19. Ya, adik-adik. Kak Andre bacakan ya. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah yang berdusta hanya untuk sekejap mata. Yuk adik-adik bareng-bareng yuk. Amsal 12 ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Ya adik-adik. Nah, itu ayat super kita hari ini. Hafalkan dan lakukan. Oke, adik-adik, sepertinya kita harus berdoa deh supaya Tuhan memimpin kita untuk memampukan melakukan berkata benar walau sukar. Walau orang-orang di sekeliling kita tidak berkata jujur, tapi kita harus berkata jujur. Dan itu siapa yang memampukan? Tuhan. Yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Sungguh Tuhan, kami belajar untuk berkata benar, walaupun sukar. Dimanapun kami berada, kiranya Tuhan menolong, baik di rumah, di sekolah, dimanapun kami berada. Biarlah kami selalu berkata benar, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Berkatilah kami Tuhan, dan mampukan kami, bibir kami, lidah kami, hati dan pikiran kami, supaya memuliakan Tuhan dengan berlaku benar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, itu firman Tuhan hari ini. Mari kita sampai ketemu dalam kegiatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kembalikan lagi ke KMC ya. Ya, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Oke, adik-adik bisa memberikan persembahan apa? Yang pasti ingat, harus yang terbaik ya. Uangnya mama papa sudah nyiapin pasti. Itu ditaruh di amplop yang rapi,
ya, terus dititipin ke mama papa bisa ya, nanti dimasukkan di kotak persembahan atau mau transfer ya. Mama papa juga tahu dan ada nomor rekeningnya ya untuk gereja GKI Beringin ya. Jadi bisa seperti itu untuk persembahannya ya. Titip mama papa langsung atau mama papa mau transfer. Oke, Tuhan memberkati ya. Tuhan kiranya selalu bersama dengan adik-adik, juga untuk para orang tua. Ya, saatnya kita juga akan apa? Berdoa untuk persembahan ini supaya Tuhan yang campur tangan ya untuk pelebaran kerajaannya. Yuk kita berdoa dulu. Allah Bapa di surga, terima kasih ketika Engkau juga bersama kami terus di dalam kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan selalu membimbing kami, Tuhan memampukan kami supaya menangkap kami apa yang Tuhan mau dengan cerita firman-Mu, dengan ayat-ayat di dalam Alkitab, apa yang semestinya adik-adik bisa lakukan. Tuhan memberkati, Tuhan menuntun kami untuk tetap setia, untuk tetap kami berkata jujur, untuk kami tidak bohong. Semuanya Tuhan Engkau memberkati. Tuhan juga memberkati persembahan ini ya Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi semuanya untuk pelebaran kerajaan-Mu. Tuhan memberkati para orang tua yang bekerja, Tuhan campur tangan. Tuhan juga memberkati semuanya yang terlibat Tuhan, apapun itu kiranya Engkau yang beserta dengan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Tadi kan sudah mendengar firman Tuhan. Ceritanya apa? Seru ya. Ya, apa ya yang bisa ditangkap? Tidak boleh bohong ya. Seperti siapa coba? Bapak Petrus ya, tidak boleh bohong, harus jujur apa adanya. Apa yang bisa adik-adik lakukan ya melalui mulut ya, berarti itu tidak harus berkata yang benar ya, tidak boleh bohong, harus apa? Jujur kepada siapapun ya, kepada siapapun sekalipun sudah berbuat salah ya. Ya, misalnya sudah numpain susu di tempat tidur, terus takut dimarahi, terus bilang, Mbak Sus kok mah yang numpain? Karena takut sama mama. Oh, no, nggak boleh. Harus tetap bilang, minta maaf ya. Nggak boleh bohong, harus jujur ya. Dalam apapun ya, harus yang jujur. Jangan seperti cerita itu ya, Pak Petrus kok bohong sampai 3 kali ya, nggak boleh ya. Pokoknya harus terus setia, harus terus berkata yang jujur ya, kepada siapapun. Nah, puji Tuhan ya, kalau kita saatnya mau bye-bye untuk sekolah minggunya, tapi kita akan menyanyikan lagu dulu. Aku hendak berhati tulus ya. Adik-adik juga harus seperti lagu ini ya. Hatinya tulus apa adanya, tidak suka bohong ya. Baik ya, aku hendak berhati tulus. Hendak tetap berhati tulus karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap percaya
sesamaku. Allah Esa selalu ku sembah. Allah Esa selalu ku sembah. Wow, puji Tuhan, kalau di sekolah minggu ini dari awal sampai selesai Tuhan telah memimpin ya. Nah, ini ya kita akan menutup ibadah ini ya. Semuanya kita serahkan ke dalam Tuhan, biarlah Tuhan memimpin untuk selanjutnya buat adik-adik, buat mama papa, buat Mbak Sus, buat kakak, adik, semuanya Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online ini dari awal sampai selesai. Kiranya Engkau yang ada bersama kami, Engkau yang campur tangan Tuhan. Kiranya Tuhan akan untuk selanjutnya kami Tuhan mau pimpinanmu Tuhan, supaya kami boleh terus berada dalam jalan-Mu. Kami bisa seperti yang Tuhan mau Tuhan, untuk kami bisa jujur, untuk kami terus setia kepadamu Tuhan dalam segala hal. Terima kasih ya Bapa, jika sebentar buat anak-anak yang akan beraktivitas kembali, Tuhan memberkati setiap hal yang akan mereka lakukan. Dan pimpin kami terus Tuhan, untuk boleh berjalan pada kebenaran firman-Mu. Terima kasih, di dalam tangan-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ini nanti ada hari Jumat, ada apa ya? Masih sudah tahu? Ya, hari Jumat itu ada tayangan istimewa ya, dalam rangka memperingati Hari Jumat Agung ya. Untuk adik-adik semua nanti bisa dilihat dan ikuti di tayangan YouTube. Oke, nantikan saja ya di tayangan spesial di Jumat Agung untuk sekolah minggu. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.